Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Az-Zahra. Saya dari 12 3JA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang instalasi sistem operasi berbasis GUI. Sebelum masuk ke materinya, kita pahami dulu apa itu sistem operasi. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak utama yang mengatur semua aktivitas komputer. Tanpa OS, komputer hanyalah jadi mesin kosong. Nah, di sini ada kata GUI. Apa itu GUI? GUI adalah singkatan dari Graphical User Interface. Artinya, antar muka grafis yang memudahkan kita berinteraksi dengan komputer. Contohnya, kita klik ikon geser, jendela, atau pilih menu. Jadi, instalasi berbasis GUI itu gampang karena tinggal klik-klik, bukan ketik perintah ribet seperti di command line. Mengapa instalasi OS itu penting? Berdasarkan materi, instalasi OS penting karena 1. Fondasi komputasi. OS adalah inti semua software. Yang kedua, keamanan terbaru. Versi OS yang diperbarui melindungi dari ancaman. Yang ketiga, performa optimal. Instalasi baru membersihkan sistem dari sampah. Yang keempat, personalisasi pengalaman. Pilih OS yang sesuai kebutuhan dan gaya. Singkatnya, instalasi OS itu ibaratkan membersihkan rumah lama, lalu menata ulang dengan lebih aman dan nyaman. Selanjutnya, persiapan sebelum instalasi. Kebutuhan hardware. Yang pertama, prosesor sesuai rekomendasi OS. Yang kedua, RAM minimum 4 GB, lebih bagus 8 GB. Yang ketiga, penyimpanan SSD lebih cepat, HDD lebih besar. Yang keempat, kartu grafis untuk tampilan visual yang optimal. Dan jangan lupa backup data penting. Kenapa sih harus backup? Karena proses instalasi bisa menghapus semua isi hard disk. Jadi, bayangkan kita mau renovasi rumah. Semua barang penting harus diamankan dulu, biar nggak hilang. Selanjutnya, membuat media instalasi Bootable. Langkah selanjutnya, kita buat media instalasi. Caranya, yang pertama, unduh file ISO dari situs resmi. Yang kedua, siapkan USB minimal 8 GB. Yang ketiga, gunakan aplikasi Rufus atau Ether. Yang keempat, verifikasi hasilnya. Nah, kalau Rufus atau Ether itu apa? Itu adalah aplikasi untuk bikin flash disk. Bisa dipakai booting. Selanjutnya, konfigurasi BIOS atau UEFI untuk booting. Kemudian kita masuk ke BIOS atau UEFI. Apa sih itu BIOS atau UEFI? Itu adalah program dasar yang muncul saat pertama kali komputer dinyalakan sebelum masuk ke OS. Nah, di sini kita atur komputer booting di USB. Caranya gimana? Yang pertama, nyalakan PC, tekan tombol delete, F2, F10, dan F12. Yang kedua, masuk ke menu boot. Yang ketiga, pilih USB sebagai prioritas boot pertama. Yang keempat, simpan dan restart. Jadi, BIOS itu ibarat remote utama komputer sebelum OS dijalankan. Selanjutnya, memulai proses instalasi langkah awal. Kalau sudah boot, dari USB muncul tampilan instalasi. Kita pilih bahasa, klik instalasi now,
Lalu selanjutnya dengan lisensi. Apa itu lisensi? Lisensi adalah perjanjian penggunaan OS kayak kita setuju aturan sebelum pakai aplikasi. Selanjutnya, manajemen partisi hard disk. Selanjutnya, kita atur partisi hard disk. Biasanya dibagi dua, yaitu yang pertama drive C untuk sistem operasi 100 sampai 150 GB. Yang kedua, drive D untuk data pribadi. Kenapa harus dipisah? Supaya kalau nanti install ulang lagi, data di drive D tetap aman. Bayangkan, OS itu dapur, data pribadi itu kamar tidur, biar gak tercampur. Selanjutnya, proses instalasi utama dan pengaturan pengguna. OS akan menyalin file komputer restart berkali-kali. Lalu kita buat akun pengguna, isi nama kalian, password, dan atur privasi. Oh iya, password itu ibarat kunci rumah. Kalau lupa, kita gak bisa masuk. Selanjutnya, pasca instalasi, optimalisasi sistem. Setelah itu, jangan lupa install driver. Yang pertama untuk hardware seperti kartu, grafis, suara, dan jaringan. Yang kedua, perbarui sistem. Unduh dan install patch keamanan terbaru. Yang ketiga, install aplikasi esensial seperti browser, Office, Switch, dan antivirus, dan lain-lain. Yang keempat, personalisasi tampilan seperti wallpaper, tema, dan pengaturan desktop. Driver itu apa sih? Driver adalah penghubungan antara hardware dengan OS. Tanpa driver, perangkat keras kita nggak bisa berfungsi maksimal. Terakhir, kesimpulan dan tips penting. Kesimpulannya, instalasi sistem operasi berbasis GUI itu mudah, asal kita tahu langkah-langkahnya. Ingat 3 hal ini. Yang pertama, siapkan perangkat dengan baik. Yang kedua, backup data sebelum install. Yang ketiga, ikuti instruksi dengan teliti. Alhamdulillah selesai. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyebutan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.